wa ta'zimi, dan tentu memuliakan. Wakila dikatakan oleh ulama, al-hurmati khairum minat ta'ati, bahwasanya penghormatan itu khairun, lebih baik, minat ta'ah, daripada ketaatan. Nah, ini saya kasih contoh. Dulu iblis, ibu kenal iblis? Bu, kenal setan? Kenalan di mana? Tahu iblis? Tahu? Nah, kasih tahu. Iblis itu kurang taat gimana sama Allah? Iblis dulu namanya itu Al-Abid. Sebelum jadi brengsek, nama iblis itu bukan iblis, Pak, bukan setan, bukan kuntilanak, gondorwo, bukan. Namanya Al-Abid, hamba. Tunduk, patuh, taat kepada Allah. Nemen taatnya, Pak. Kurun 400 tahun mereka naik derajat, saking alim, saking taatnya kepada Allah. Dulu cerdas, alim. Lah Quran nggak hafal, hafalan nggak setan sama bapak. Nah iya. Dulu sebelum dia jadi kafir. Nah, kapan iblis jadi kafir? Kafirnya iblis itu bukannya nggak nyembah Allah, bukan nggak taat kepada Allah. Kafirnya iblis itu karena enggan memberikan penghormatan kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Uzkur ya Muhammad, idz qulna lil malaikati isjudu li adama, ketika kami berkata pada malaikat agar mereka sujud. Malaikat sujud kepada siapa? Sujud sama cium tangan parahan mana? Sujud. Cium tangan dikata perbudakan, ngebongkok dikata perbudakan, ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Malaikat itu sujud kepada Adam, nyungsep sujud. Tapi bukan perbudakan, bukan penghambaan, bukan lita'abbudi, bukannya nyembah. Tapi lita'zimi wa takrimihi, sujud menghormati, memuliakan pemimpin yang dipilih sama Allah. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud, illa kecuali iblis. Siapa? Iblis. Aba wastakbar, mereka enggan, ogah sujud kepada Adam, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan mereka golongan orang-orang pirtinyi ini. Pertanyaannya, kenapa malaikat sujud kepada Adam? Kan lebih taat malaikat. Malaikat orang punya dosa, Pak. Betul? Sujud kepada manusia yang bakal punya dosa. Coba mikir, kira-kira malaikat sama manusia taatan siapa sama Allah? Jawab. Malaikat. Sebodoh-bodohnya orang pasti bilang malaikat. Kenapa? Iya bener, manusia lagi bener mah kayak malaikat, lagi PA kayak setan. Itu tapi malaikat gak ada PA-nya, lempeng terus. Tapi kok Allah nyuruh malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud kepada Adam. Ayo di sini rahasianya, biar Trans 7 dengar. Trans 7 sini, lihat nih, nonton sini. Nonton, saya jawab pakai Quran. Kenapa? Karena faktor kealiman manusia. Terpilihnya Nabi Adam, terpilihnya manusia sebagai khalifah, wakil, pemimpin, pengatur di muka bumi, bukan karena manusia lebih alim, bukan karena manusia lebih taat daripada malaikat, tapi manusia lebih pandai, lebih cerdas, lebih alim ketimbang malaikat. Enggak percaya? Wa 'allama
Adamal asma'a kullaha. Nih jawabannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami berikan ilmu pengetahuan kepada Adam yang tidak Allah berikan kepada malaikat, tentang asma'a kullaha, tentang nama-nama benda yang ada di muka bumi. Malaikat nggak sepintar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nyebutin. Ayo spontan, nggak pakai mikir. Jawab. Ini apa? Ini apa? Jangan mikir. Ini apa? Ini apa? Cerdas. Malaikat nggak kayak kita. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah berikan ilmu kepada Adam, kepada manusia, nama benda apapun yang di muka bumi, mereka tahu namanya apa, mereka tahu fungsinya apa. Itu manusia yang tidak dianugerahkan kepada malaikat. Coba-coba kepengen merasa lebih layak daripada kita jadi pemimpin. Tapi kata Allah, "Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Kemudian benda-benda itu kata Allah, Allah tunjukkan kepada sekalian malaikat. Tumma ardhum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sok malaikat, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini, manfaatnya apa, namanya apa, in kuntum shadiqin, jika kalian benar merasa lebih pantas jadi pemimpin ketimbang mereka Adam atau manusia. Dikasih sama Allah kesempatan. Andai saat itu malaikat bisa nyebutin kayak kita, sepintar Bapak Ibu nyebutin apapun bisa, kita nggak jadi khalifah di muka bumi, malaikat yang kepilih. Tapi faktanya apa kata malaikat ketika Allah tunjukkan benda suruh nyebut namanya? Mereka bilang apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biar tahu nih kenapa kita hormat cium tangan kepada kiai. Malaikat sujud. Kenapa? Ketika ditodong, dikasih kesempatan oleh Allah untuk nyebutin nama benda, nguji kealimannya, kepintarannya, apakah mereka bisa menyamai kepintaran Adam atau manusia secara umum. Faktanya apa? Qalu, mereka berkata, malaikat, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami ora tahu apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Yang tugasnya nyampaikan wahyu, ya wahyu tugasnya. Yang tugasnya nyup trompet tugasnya. Yang tugasnya nyatat amal baik catat. Nggak bisa ketukar. Rokib kerjaannya amal baik, atid amal jelek, nggak bisa tukar. Bro, tukarannya nggak bisa. Hanya itu tupoksinya. Itu doang. Pintaran mana Bapak? Pintaran Bapak. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya ya Rabb, engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Tuh, malaikat menghormati manusia yang berilmu dengan cara sujud. Kenapa kok santri hanya cium tangan membungkuk dikatakan perbudakan? Makanya kalau pengen ngolok-ngolok, nyantri dulu deh 40 hari. Biar tahu kayak apa. Ini yang harus saya jawab. Biar Bapak enggak termakan berita hoax, ya kabar yang sangat jahat memberitakan pesantren seperti perbudakan. Ya, itu cium tangan dan membongkok.
Nanti saya bahas tentang uang. Ada amplop. Kan di video itu kan santri ngasih amplop ya, tak bahas. Biar ilmiah pengajian kita. Oke. Qala Aliun karamallahu wajhah. Nah, ini bertitah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini mengutip perkataan sahabat Ali sebagai jendelanya ilmu, pintu masuknya ilmu. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang ilmu? Tentang pengabdian kepada guru. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Nah, nih dengerin. Saya ini budaknya bagi orang yang mengajarkan satu huruf ilmu kepadaku. Ayo. Kata Imam Ali, saya ini bersedia menjadi budaknya orang yang mengajarkan satu ilmu kepadaku. Budak bukan dalam arti, ini kan hiperbola bahasanya kan. Artinya begitu tunduknya kepada sang guru kalau dia mengajarkan satu huruf kepadaku. Kata siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Insya'a ba'a, terserah jika aku akan dijual oleh guruku. Wa insya'ataku, atau aku akan dibebaskan. Wa insya'a istabraqa, atau aku tetap menjadi budak. Mboten nopo-nopo. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu menghormati sang guru. Maka saya bilang tadi, di pesantren tuh enggak semuanya bayar, Pak. Termasuk saya. Saya dari pesantren pertama sampai pesantren yang kedua kurang lebih 13 tahun, sak perak pun saya enggak bayar. Ayo biar tahu, sak perak pun enggak bayar. Apa kerja saya? Jadi kenek tukang ngebangun pesantren. Karena saya dari kampung itu kabur, orang tua saya enggak tahu karena enggak boleh pesantren di Jawa. Saya pengen banget kabur nyari pesantren dewek-dewek lulus SMP. Saya bersumpah nggak bakal pulang sebelum saya sukses, dan saya bersumpah nggak akan minta warisan sedikit pun. Saya ke kebun ngambil ladanya bapak saya, tak jemur, lada kan mahal 10 kilo buat ongkos. Alhamdulillah saya buktikan saya pulang ketika sudah dianggap jadi orang. Tahu orang apa? Orang Tambun lah. Sedikit. Jadi jangan fitnah. Enggak semua santri itu bayar. Yang enggak mampu enggak ditagih sama pesantren. Tapi itu kudu ngabdi, ngurusin bebek, ngurusin domba, ngurusin sapi. Enggak bayar, wajar tidak? Wajar. Kalaupun ada kiai yang mobilnya mewah, mereka punya usaha. Tanah pesantren, tanah orang tuanya diwakafkan buat santri. Kalaupun ada mobil mewah, ada sebagian santri yang jadi manusia, jadi pejabat, jadi orang kaya, nyumbang sama gurunya, dibeliin mobil bagus. Kenapa? Biar terhormat, karena manusia perkotaan kadang-kadang memandang guru karena gurunya kaya. Kalau gurunya belangsak, gurunya miskin, kagak dipandang. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Kasihan deh gue. Makanya pengen banget kaya, biar kayak ustadz mancung itu dihormatin. Aduh, angel, nasib. Nah, lanjut. Sampai tuntas ya. Ini jawaban Trans 7 nih. Nah, tentang amplop, simak. Satu syair yang dituliskan dalam kitab ini. Ra'aitu ahaqal haqqi haqqal muallim, menurut pandanganku hak yang paling hak yang mesti dijaga, hak yang paling hak bagi seorang muallim atau orang alim. Ra'aitu ahaqqu haqqi haqqal muallim, menurutku kata ulama, hak yang paling hak bagi seorang muallim atau orang-orang alim. Wa aujabahu hifzon ala kulli muslim, hendaknya senantiasa dijaga oleh setiap muslim. Haknya orang alim itu mesti dijaga. Haknya apa saja? Diberikan penghormatan, betul? Dimuliakan. Kan Allah bilang yarfa'illahu allazina amana minkum. Kalau ada kiai dimuliakan, emang udah wayanya Allah yang angkat kok.
Betul? Allah yang angkat. Nah, kalaupun kita ingin menjaga hak yang paling haknya seorang muallim atau para guru itu, hendaknya dijaga oleh setiap muslim. Laqad, maka sungguh, hak ayyahda yaitu untuk memberikan hadiah ilaihi kepada si guru, karamatan sebagai bentuk memuliakannya. Jadi hadiah, amplop, bisaroh, apalagi namanya, syai'un yang kita berikan kepada guru itu bentuknya penghormatan, memuliakan, bukan gaji, bukan. Kalau pengen tahu seberapa hadiah yang pantas buat guru, nih biar tahu. Li ta'mi harfin wahidin, setiap satu huruf pelajaran yang diajarkan sama guru, kita ngasih hadiah baginya alfu dirhami, 1000 dirham. Satu huruf pelajaran. 1 dirham kurang lebih 4.000. Ya. 1 huruf. 4.000 kali 1.000 berarti 4 juta rupiah 1 huruf pelajaran. Kalau mau ngasih hadiah, pantesnya ngasih guru itu 1 huruf 1.000 dirham. 1 dirhamnya kurang lebih 4.000, berarti 4 juta rupiah ngasih amplop ke guru untuk 1 huruf. Tolong Pak DKM siapin kalkulator, kita hitung-hitungan berapa huruf yang saya bacain dari awal sampai habis pengajian. Hitung kali 4 juta. Itu namanya perbudakan, bangkrut semua masjid. Kenapa? Ini hiperbola, artinya ilmu tuh nggak bisa dibeli. Ilmu tuh mahal. Tapi kadang-kadang kita nih picik. Genengan buat guru les bahasa Inggris 1 bulan 300.000. Genengan buat guru TPA sebulan 20.000, kan PA. Pertemuan bahasa Inggris seminggu 3 kali. Ngaji setiap hari, liburnya minggu doang, 20.000, bayarnya 3 bulan sekali. Angel tenanan ya. Inilah ketidakadilan kita. Gimana mau dapat ilmu, keberkahan ilmu. Nah, satu lagi terakhir, satu bait lagi. Fa inna man 'allamaka harfan, maka sesungguhnya man siapa orang 'allamaka mengajarkanmu harfan 1 huruf ilmu, fa innama tahtaju ilaihi fid din, di mana gurumu itu tersebut menunjukkan kepadamu dalam urusan agama, fahuwa abuka fid din, maka dia adalah bapakmu dalam urusan agama. Orang yang ngajar kita, baik ngajar formal atau non formal, umum atau agama, siapa orang ngajar 1 huruf, maka apalagi dia menunjukkan dalam urusan agama, bahwa abuka fiddin, itulah bapakmu yang kedua dalam urusan agama. Kita punya 3 orang tua. Orang tua nasab, orang tua kandung. Orang tua yang kedua guru. Yang ketiga orang tuanya pasangan mertua. Punya hak yang sama. Ini ada kaitan dengan tampar menampar sekolah di Tangerang. Ya. Hanya gara-gara anak ngerokok ditampar sama kepala sekolahnya dipecat. Semua murid pada demo, mogok semua. PA. Coba saya tanya, ini kan orang tua semua. Pernah nggak ditampol sama guru ngaji dulu? Guru sekolah sering. Pakai apa nampolnya? Penggaris panjang kan? Kadang dengan kapur, kadang dengan penghapus kayu. Ya kan? Benjol enggak? Nangis?
Pulang ke orang tua ngadu. Diapain? Tapi pinter semua. Karena tahu dia salah. Sebelum ngaji, bapaknya ngomong, Pak Guru ngaji nitip anak saya. Terserah mau digebok, diapain, yang penting anak saya ngaji. Bener nggak? Ikhlas begitu, ikhlas. Nggak ada orang tua lapor polisi, nggak ada. Anak sekarang mah nggak begitu. Anaknya PA, orang tuanya nambah PA. Tibang ditampol ngerokok. Ngerokok itu membahayakan. Anak masih sekolah SMP, SMA ya, belum pantas ngerokok. Di tempat yang dilarang, di lingkungan sekolah, itu besar dosanya itu. Kesalahannya fatal. Dulu saat ketahuan saya ngerokok waktu masih SD, tahu nggak apa yang dihukum? Seperti apa hukumannya? Berdiri di tiang bendera dari pagi sampai siang, dikasih rokok jambu bol yang ngerokok, suruh ngerokok disundut, tangannya nggak boleh megang rokok, sampai ledes tuh bibir, kapok bocah. Saya ngalamin, ngadu orang tua, jedik tuh bibir, kena api, tampol sama orang tua, tambahin, lu sih brengsek katanya, tuh orang tua. Tapi anaknya bisa ngaji, anaknya begitu takzim kepada guru, kapok sama guru. Sekarang nih kitabnya disampaikan, kalau kita sudah menyerahkan seorang anak kepada guru untuk diajari ngaji, ajari sekolah, berarti kedisiplinannya tanggung jawab seorang guru. Cara metodenya serahkan kepada guru. Kalau nggak mau dididik sama guru, jangan disekolahin. Kalau nggak mau dibimbing sama guru, jangan disuruh ngaji, ajar dewek tuh bocah. Karena dasarnya tanggung jawab mendidik anak itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru. Karena bapak sok sibuk, karena ibu sok sibuk, nggak ada waktu ngajar anak, maka titipkan kepada guru. Harusnya kalau nitip, ya pasrahkan kepada orang yang kita titipkan. Begitu caranya. Kenapa? Fahuwa abuka fiddin. Karena guru-guru itu merupakan orang tua dalam urusan agama. Mereka punya hak untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Insya Allah kalau kita takzim kepada guru, hormat kepada ilmu, ilmu mudah didapatkan, ilmu mudah didapatkan dengan cara keberkahan, ilmunya mudah diamalkan. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji di sini, ngaji dimanapun, dapat ilmu dan tentu dapat keberkahan ilmu. Anak kita sekolah dimanapun, ngaji dimanapun, pesantren dimanapun, mudah-mudahan mereka punya adab yang tinggi, karena adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Ketimbang ilmu doang, setan juga alim. Tetapi kita bukan setan, kita jadilah manusia yang beradab sehingga kita mudah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan tentang hal